Ada sebuah krisis yang lagi memanas ribuan kilometer jauhnya dari kita. Mungkin kedengarannya jauh ya, tapi jangan salah. Apa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran sekarang ini, efeknya bisa langsung kena ke dompet kita di Indonesia. Serius, ini bukan sekedar berita luar negeri biasa. Nah, ini dia intinya. Ini bukan lagi soal geopolitik yang rumit dan jauh di sana. Ini tentang ancaman yang sangat nyata, yang bisa terasa langsung di dapur dan di anggaran belanja bulanan kita semua. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kok bisa begitu? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu panggung utamanya. Para pemain kuncinya, yaitu Amerika Serikat dan Iran, sekarang ini ada di situasi yang, genting banget. Sebenarnya ada kesepakatan gencatan senjata, tapi kondisinya itu ibarat seutas benang yang tipis banget, siap putus kapan aja. Coba lihat lini masa ini. 2 minggu lalu, gencatan senjata dimulai sempat ada harapan kan? Tapi hari ini, kita ada di fase paling kritis. Waktu kita tuh hampir habis. Kurang dari 24 jam lagi, tepatnya tanggal 22 April, gencatan senjata ini selesai. Diplomasi buntu, situasi militer makin panas, jadi jamnya terus berdetak. Tik-tok, tik-tok, menuju potensi konflik terbuka. Nah, sekarang ayo kita tarik benang merahnya dari Timur Tengah langsung ke Indonesia. Gimana ceritanya konflik di sana bisa bikin pusing kepala kita di sini? Jawabannya ada di satu lokasi yang kecil, tapi perannya vital banget. Dan inilah dia, titik kuncinya, Selat Hormuz. Coba bayangin deh, ini tuh kayak gerbang tol utama buat semua minyak dunia. Sebagian besar minyak yang kita pakai, entah itu langsung atau enggak, harus lewat selat yang sempit ini. Kalau jalur ini sampai terganggu, seluruh dunia bisa guncang. Jadi, apa yang terjadi kalau gerbang tol itu ditutup? Ya, bakal ada guncangan ekonomi. Harga BBM di pom bensin bisa langsung lompat. Terus efek dominonya jalan, ongkos kirim barang jadi mahal, yang artinya harga mie instan, telur, sampai beras di pasar juga bakal ikut naik. Ini efek berantai yang susah banget dihindari. Guncangan ekonomi dari luar tadi itu baru permulaannya aja loh. Dampaknya bakal merembet ke dalam, menciptakan riak-riak masalah baru di tengah masyarakat kita sendiri. Polarisasi, satu kata ini penting banget. Konflik di Timur Tengah itu secara sejarah selalu punya potensi memecah belah opini di negara kita. Coba bayangin deh, perdebatan sengit di media sosial atau bahkan di warung kopi yang bisa dengan gampang dipolitisasi, membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ini bukan lagi soal beda pendapat, tapi bisa jadi tantangan keamanan yang serius buat persatuan kita. Dampaknya ini terasa di dua level. Di satu sisi, ya, negara kita menghadapi tantangan keamanan yang lebih besar dan kompleks. Tapi di sisi lain, dan ini yang paling penting buat kita semua, adalah dampaknya ke rakyat. Masyarakat menengah ke bawahlah yang bakal paling pertama dan paling kencang merasakan pukulannya, terutama saat harga-harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Menghadapi ancaman yang nyata banget begini, apa sih yang kira-kira bakal dilakukan sama pemerintah? Kemungkinan besar, fokusnya adalah penanganan darurat jangka pendek. Apa sih maksudnya mitigasi darurat? Sederhananya, pemerintah bakal berusaha keras ngerem dampaknya biar nggak terlalu parah. Mungkin bisa lewat subsidi, operasi pasar, atau kebijakan-kebijakan lain buat jaga harga tetap stabil. Intinya adalah meredam guncangan saat itu juga, bukan menyelesaikan akar masalah globalnya. Jadi, setelah kita lihat semua kepingan puzzle ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang, ya, nggak bisa dihindari lagi. Ini bukan lagi soal mungkin atau kalau, tapi udah jadi sebuah ancaman yang sangat nyata di depan mata. Inilah intisarinya, ditarik dalam satu garis lurus. Masalah di Timur Tengah sana bisa meledak, dan pecahannya itu bisa langsung terasa di dompet dan piring makan kita di Indonesia. Ini adalah ancaman langsung bagi biaya hidup dan stabilitas keuangan kita semua. Dan ini jadi pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan sama-sama. Dengan semua potensi risiko yang ada di depan mata, baik buat negara maupun buat kita pribadi, pertanyaan terbesarnya adalah, seberapa siap kita? Seberapa siap Indonesia menghadapi guncangan ini?